Apakah seorang dokter dan tim medis lainnya akan menyerah mengobati pasien COVID-19? Jawabannya adalah oke, karena ini gua syutingnya lagi kondisi hujan dan suara gua agak kurang jelas, mohon maaf. Hari ini gua mau bahas seputar isu terhangat PSBB yang dilanggar. Bandara Jakarta sudah mulai ramai, McD Sarinah mulai ramai. Gue mau bahas sudut pandang seorang dokter dan keresahan beberapa netizen Indonesia. Jadi banyak banget pertanyaan yang masuk, yang DM ke gue, yang komentar di sosial media gue. Jadi di sini bakal gue bahas satu persatu sudut pandang dari dunia kedokteran atau dari tim medis. Let's go. Bila ada pertanyaan seperti ini, apakah seorang dokter dan tim medis lainnya akan menyerah mengobati pasien COVID-19? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Kami tidak akan mundur, kami tidak akan berhenti, dan kami tidak akan menyerah. Kami akan terus berjuang di garda terdepan mengobati dan menyembuhkan pasien COVID-19. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang ada dalam pikiran kalian, yang mampu menghentikan kami bukan pelanggaran PSBB yang kalian lakukan, bukan peraturan pemerintah yang tidak jelas regulasinya, bukan karena oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, yang bisa memberhentikan kami, yang bisa membuat kami menyerah, yang bisa membuat kami berhenti bekerja. Kematian. Karena kematian disebabkan oleh kelelahan. Kenapa kami bisa lelah? Karena pasien COVID tidak kunjung henti. Lalu ada pertanyaan seperti ini. Anda kan seorang dokter. Terus mengapa Anda mengeluh? Anda itu profesi yang telah disumpah. Jalankan saja tugasmu, tidak perlu kau mengeluh di sosial media. Kami tim dokter tidak mengeluh. Kami di sosial media itu hanya menyuarakan apa yang kami rasakan. Mau kalian seperti apapun, kami tidak akan pernah berhenti. Kami akan terus bekerja. Tapi kalau kami hanya bekerja tanpa ada dukungan dari kalian semua, buat apa? Itu buat apa? Itu sama aja kami ngecat di es batu, es balok. Itu tidak akan pernah kecat, karena akan luntur terus. Kami mengobati pasien COVID. Kalau kalian tidak membantu kami, buat apa? Ya udah, kalau kayak gitu, kalau kalian mau terserah aja, mau nggak peduli, mau ya udahlah, kerjain masing-masing sesuai profesi. Ya udah, biarkan hukum imunitas yang berbicara, daya tahan tubuhlah yang berbicara. Oke, gua nggak ada masalah karena gua nggak punya siapa-siapa, gua nggak punya orang tua gitu ya. Tapi kalian, orang lain, tetangga kalian yang masih punya ibu, bapak, kakek, nenek yang sudah renta, yang punya penyakit penyerta, punya tensi yang tinggi, darah tinggi, punya gula darah, punya sakit jantung, gagal ginjal, punya infeksi paru kronik, kena nih corona mampir, wassalam. Lu mau mempersingkat umur orang? Lu mau jadi pembunuh yang hahaha? Lu memang tidak merasa udah ngebunuh. Lu jahat. Terus ada pertanyaan kayak gini, kalau kalian sebagai tim medis kelelahan, kalian capek, ya sudah, mundur saja. Gue pikir rumah doang yang punya subsidi. Ternyata otak netizen juga ada yang pakai subsidi ya. Itu otak lu terbuat dari mana sih? Ya. Stang bengkok, lu denger ya. Secapek-capeknya tenaga medis, kami tidak akan pernah berhenti. Kami menyuarakan aspirasi kami. Kenapa?
karena dampak yang paling terkena adalah orang kecil, masyarakat kecil. Lu lihat banyak nggak yang di PHK? Banyak kan? Banyak kan yang berhenti bekerja? Banyak kan? Itu yang jualan sepi kagak? Mereka makan sehari-hari dari hasil pekerjaan mereka sehari-hari. Mereka kerja hari ini buat makan hari ini, besok kagak tahu mereka mau makan apa. Lu enak punya tabungan, punya usaha, lu gak akan pernah kekurangan. Kalau PSBB mau lockdown berapa bulan juga lu aman. Cuman rakyat kecilnya lu pikirin kagak. Apa dampaknya? Nih lu lihat nih artikel nih. Tuh. Pencurian, angka kriminalitas. Ini ya gue sumpahin lu ya, yang ngomong kayak gini nih ya, yang gak punya hati nih ya. Itu rampok-rampok tuh ya, penjahat-penjahat itu. Mending lu garong rumah lu dah. Kan lu punya duit, lu gak pernah mau mempermasalahkan, lu gak pernah mau peduli dengan rakyat kecil. Mending digarong aja rumah lu, biar lu tahu tuh ketika perut mereka lapar, mereka tidak akan pernah bisa berpikir dengan baik. Hukum alam bro. Lu rese kalau lagi lapar itu bener. Gak cuman rese kalau orang lapar, orang bisa jadi jahat. Teruntuk rakyat kecil yang harus bekerja sehari-hari keluar rumah, silahkan. Kalian keluarlah dari rumah, kalian bekerjalah di luar rumah, tidak ada masalah. Tapi saya berpesan kepada kalian, gunakanlah masker. Kalian tidak punya masker, pakailah baju kaos, kalian ikat di mulut. Jaga kebersihan, cuci tangan, pulang dari luar sampai rumah langsung mandi. Silahkan, carilah rezeki sebanyak mungkin. Penuhilah kewajibanmu, penuhilah nafkah untuk anak istrimu di rumah. Saya tahu rasanya jadi kalian seperti apa, karena dulu saya pun pernah merasakan di posisi kalian. Tapi satu pesan saya buat kalian semua, jangan pernah berhenti berdoa. Terus berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Doakan mereka yang keras kepala, doakan mereka yang tidak punya hati nurani untuk segera sadar. Supaya Indonesia kembali menjadi negeri yang aman. Nih, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan kepada saya, yang paling sering mereka tanyakan kepada saya, tapi dok, semua kan salah pemerintah. Pemerintah tidak tegas memberikan aturan. Gini ya, pemerintah memang salah, tapi tidak sepenuhnya salah pemerintah. Kalian bayangkan Indonesia ini begitu luas, masyarakatnya begitu banyak. Pemerintah harus memikirkan berapa ratus juta perut manusia. Sedangkan ekonomi Indonesia lagi morat-marit. Perekonomian sedang sulit. Lalu kita harus menyalahkan siapa? Orang-orang di bandara, orang-orang yang di Suriname. Mereka salah. Tapi kita bisa menyalahkan? Tidak. Karena di posisi seperti ini tidak ada yang perlu disalahkan. Hanya saja kesadarannya yang tidak ada, rasa pedulinya yang tidak ada. Saya tidak bisa berbicara banyak tentang pandemi ini. Saya cuma berharap seluruh tim medis di Indonesia sehat. Mereka kuat, mereka ikhlas. Karena saya pun tidak tahu ini akan berakhir kapan. Teruntuk yang sudah berjuang, siapapun kalian, status sosial apapun kalian, terima kasih telah membantu kami tim medis untuk menghentikan rantai penularan COVID-19.